ulama ada yang bikin nuklir nggak? Ini pertanyaan yang bodoh, dan Muhibinnya ini memang bodoh, lebih bodoh daripada Habibnya. Nah, kata kita tuh belajar sama orang yang bodoh apa ya, nggak tambah bodoh? Belajar sama orang bodoh tambah bodoh. Para Habib itu juga begitu, karena kita kultuskan, karena kita terlalu didewakan, dimuliakan. Seakan-akan kalau nggak menghormati Habib tidak akan dapat surga. Allah nggak menjanjikan itu semua. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi siapapun kita, dari golongan apapun kita, ketika ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar bertakwa, maka itulah yang akan menjadi kemuliaan di sisi Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'dah. Sahabat Air News dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat Air dimanapun berada, jangan pernah lelah menyuarakan kebenaran, karena ketika kebohongan akan digaungkan secara terus menerus, maka dia bisa saja dianggap suatu kebenaran. Begitu juga sebaliknya, ketika kebenaran tak pernah digaungkan, maka suatu saat ketika kita munculkan, itu akan dianggap suatu kebohongan, gitu ya. Jadi jangan pernah lelah untuk menyuarakan kebenaran, terus sampaikan. Ada satu video yang mana ini sangat-sangat pembodohan. Ya, ini menurut saya suatu pembodohan yang sangat-sangat ini. Pahlawi itu terus menggaungkan soal nasabnya, mendoktrin umat, terutama warga Nahdien di Indonesia ini selalu didoktrin bahwa nasab itu lebih mulia, nasab itu lebih unggul. Ini salah satu videonya. Kita dengarkan dulu, kita lihat dulu, kita cermati. Nih, Anda mau tanya, mana tinggi ilmu dengan nasab? Jawab. Nasab, contoh, Habib Muhammad umminya Ahwal. Kalau ketemu ibunya, umminya yang Salim atau Muhammad? Ya Muhammad, walaupun namanya Ahwal, yang lahirin Muhammad Ahwal. Tak Fahmi mondok di Mbah Maimun. Kira-kira Gus Nadi yang Salaman atau Fahmi yang Salaman? Mana tinggi ilmu atau nasab? Kan tahu kan, bener kan? Nasab apa? Makanya sekolah ada nasab ilmu, ada nasab menjihati ahli. Ini satu, ini pembodohan. Mana tinggi ilmu dengan nasab? Ya tinggi nasab. Diumpamakan, mereka mengumpamakan semua seseorang yang lebih tinggi ilmunya kemudian mondok suatu tempat. Siapa yang harus salaman? Ya pasti yang datang. Ini pembodohan, bentuk suatu pembodohan. Di dalam Al-Quran nggak ada ceritanya nasab itu lebih tinggi daripada ilmu, nggak ada. Dan Allah menjanjikan seseorang diangkat derajatnya itu bukan dari nasab, tapi dari ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Loh, Allah itu akan mengangkatnya yang punya derajat, yang punya ilmu. Ya, ilmu yang berapa derajat, orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang bernasab, bukan. Orang-orang yang punya iman, yang punya ilmu berapa derajat. Jadi mempunyai kedudukan ilmu yang tinggi, yang berilmu tinggi, maka yang alim, yang alamah itu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, bukan yang bernasab. Sebagaimana contoh, Nabi Nuh itu seorang nabi. Beliau punya anak, ya kan? Anaknya namanya Kan'an. Nah itu ketika anaknya itu tidak lagi percaya kepada Allah, tidak lagi beriman kepada Allah, anaknya tidak percaya akan Nabi Nuh, maka ya sama Allah ditenggelamkan. Sama aja dengan para pahlawi. Siapa mereka? Mereka bukanlah putra dari Nabi, mereka bukanlah cucu dari Nabi, mereka juga bukan zuriyah dari Nabi. Mereka masih menggulgulkan nasab karena apa? Hanya dengan nasablah mereka itu bisa mencari duit. Hanya dengan nasablah mereka bisa membodohi orang-orang pribumi. Yang bodoh siapa? Yang bodoh ya pribumi juga bodoh. Kenapa dibodoh-bodohin mau? Kalau dulu saya nggak permasalahkan karena belum ada pencerahan. Sekarang sudah ada pencerahan dari Kiai Imaduddin serta teman-temannya yang sudah mencari fakta yang tidak terbantahkan oleh Pahlawi. Kalau sampai gadis-gadis atau
wanita-wanita Nusantara dijajah, ya, cuma diiming-imingi nasab masuk surga, akhirnya dikawini begitu beberapa hari, terus kemudian diceraikan, ditelantarkan. Itu yang salah siapa? Ya otak kita sendiri juga salah gitu loh. Jangan percaya dengan nasab. Gak ada ceritanya nasab jamin surga, gak ada. Coba tunjukkan satu aja dalilnya kalau emang ada. Gak ada. Ini mungkin para muhibin yang nonton, ayo coba tunjukkan satu dalil aja yang sahih, hadis yang sahih, yang atau yang dalam Quran, yang firman Allah. Gak ada yang menjamin nasab itu kemudian jaminan surga, gak ada. Ayo coba tunjukkan. Kalian bukan ahlul bait ya, para habib bukan ahlul bait ya, bukan ahlul bait. Kalaupun iya sama itu Dzuriyah itu pun nggak sampai sampean, karena nggak bisa buktikan secara manuskrip, nggak ada catatan ilmiah juga nggak ada. Terus kemudian tes DNA kalian juga nggak bisa menunjukkan gitu loh. Coba kita lanjut lagi videonya. Nggak bisa baca kitab, ya nggak bisa baca kitab, orang aja bisa kalau cuma bantu itu doang, nggak ada. Kita ambil Google foto terjemahan selesai. Hebatnya apa? Orang baca kitab hebatnya apa? Nah, goblok lagi nih di sini. Habib nggak bisa baca kitab. Anjing, iya emang banyak Habib yang nggak bisa baca kitab. Kata dia, ngapain usah-usah, tinggal ambil HP di Google Translate, selesai. Inilah bodohnya mereka tuh. Kebodohan yang nyata. Nih muhibin, dengerin nih muhibin. Kebodohan yang nyata. Mencari ilmu itu harus ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya setan. Sesat ya kayak ini. Para Habib makanya sesat kayak gitu. Mereka nggak belajar yang ada sanatnya, nggak ada. Mereka nggak belajar pada orang-orang yang bersanat. Makanya dia tuh belajarnya ke Google. Tinggal foto translate selesai katanya. Ini ngaku dewe ini. Sedangkan ilmu itu kalau nggak ada gurunya setan. Makanya mereka bodoh-bodoh. Makanya mereka tuh keras-keras hatinya. Karena apa? Belajarnya sama setan. Nggak ada sanat keilmuannya, nggak ada. Jangan mau dibodohin. Kita belajar nggak boleh lewat Google. Kalau hanya untuk sekedar, mungkin kalian hanya sekedar referensi pengetahuan, monggo. Tapi untuk belajar tidak boleh. Seumpama kalian menemukan dalam Google ini, taskhihkan dulu kepada orang yang berilmu. Taskhihkan dulu kepada alim, ulama, para kiai. Coba taskhihkan dulu, benar enggak ini? Saya menemukan dari Google. Jangan kemudian kalian belajar di Google seakan-akan itu sudah pembenaran dan kemudian kalian pakai dalil. Nggak bisa semacam itu. Karena ilmu itu harus bersanad. Harus nyambung terus sampai ke Rasulullah. Sambung ilmu itu. Inilah makanya mereka nggak takut menggunakan dalil-dalil yang palsu, menggunakan hadis-hadis palsu. Hadis yang lemah aja nggak bisa dipakai kok, apalagi hadis yang palsu. Makanya mereka nggak takut bohong, karena apa? Belajarnya di Google. Nih, dengar lagi, lanjutkan. Ambil Google foto terjemahan selesai. Hebatnya apa? Orang baca kitab hebatnya apa? Emang ada yang bikin nuklir ya? Ada? Ada nggak ulama yang bikin nuklir? Ada? Nggak ada. Ulama ada yang bikin nuklir nggak? Ini pertanyaan yang bodoh, dan muhibinnya ini memang bodoh, lebih bodoh daripada Habibnya. Lah kata kita tuh belajar sama orang yang bodoh, apa juga tambah bodoh. Belajar sama orang bodoh ya tambah bodoh. Gitu loh. Ya. Ini bodohan banget ini. Ulama emang tugasnya bikin nuklir? Kan enggak toh. Beda gitu loh. Jurusannya tuh beda. Aneh toh. Itulah makanya, ayo kita belajar pada orang-orang yang tahu akan keilmuan agama. Kita belajar agama kepada orang-orang yang benar-benar mengerti tentang agama. Satu lagi, di Indonesia itu paling mudah memberikan gelar yang bukan ustadz. Baru bisa baca ini itu dipanggil ustadz. Ada artis yang terkenal, yang dulu artis hot ibaratnya. Dulu artis yang buka-bukaan umpamanya. Dulu suka pamer kemolekan tubuhnya. Tiba-tiba dia berhijrah, berkerudung, kemudian bertobat, terus dipanggil ustazah. Nah inilah.
Dan yang dikasih gelar ustadzah juga mau, dan itu yang paling bodoh yang ngasih gelar dan juga mengundang. Orang-orang yang semacam itu kan wajibnya belajar. Lah kenapa jadi pengajar gitu loh? Ini salah satu kebodohan. Salah satu bentuk sangat mudahnya kita memberi gelar. Jangan terlalu mudah memberi gelar. Namanya Gus lah, Ustadz lah, Kiai lah. Jangan mudah memberikan gelar. Orang bisa baru baca Fatihah aja dikasih gelar Gus. Orang baru bisa baca sedikit kitab kuning atau kitab yang kecil aja udah dipanggil Ustadz. Jangan kayak gitulah. Kita sendiri itu yang merusak negeri ini. Sebenarnya kita sendiri, bukan dari golongan mereka, tapi kita sendiri yang merusak negeri ini karena kita sudah memuliakan mereka, kita menghormati mereka sedemikian rupa sehingga negeri ini menjadi negeri yang rusak. Ayo kembali lagi kepada ulama-ulama pribumi yang emang benar-benar mempunyai keilmuan yang mumpuni, yang mempunyai budaya yang lebih arif, ya. Jadi kearifan lokal harus kita hidupkan lagi. Menghormati kiai pribumi, ya kan? Ya sudah, sekedar dihormati, jangan terlalu dimuliakan ya. Sekedar dihormati, selayaknya kita menghormati orang-orang yang alim karena kita tahu kealiman mereka. Jangan kemudian terus dikultuskan juga, jangan. Sama aja itu akan menyesatkan seseorang. Para Habib itu juga begitu, karena kita kultuskan. Karena kita terlalu didewakan, dimuliakan. Seakan-akan kalau enggak menghormati Habib tidak akan dapat surga. Allah enggak menjanjikan itu semua. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi siapapun kita, dari golongan apapun kita, ketika ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar bertakwa, maka itulah yang akan menjadi kemuliaan di sisi Allah, ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.